Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Megami no Cafeteria Season 2 episode ke-10. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Hayato yang kini sedang sendirian di kafe, yang mana saat ini para pegawai Hayato sedang berada di restoran Ririka karena di sana akan diadakan acara perayaan malam Natal. Lalu di saat yang sama kita diperlihatkan Riho yang kini sedang bersama Ririka dan juga Takasaki, yang mana di sini mereka sedang membahas Riho yang harus segera merebut hati Hayato sebelum Riho didahului oleh gadis-gadis yang lain. Lalu di sini Oka pun mengatakan bahwa tempo lalu Akane sempat menyatakan tentang ia yang serius dalam melamar Hayato. Seketika itu semua yang ada di sana pun merasa cukup terkejut dengan yang baru saja dikatakan Oka. Lalu di ruangan berbeda di sini kita diperlihatkan Akane yang saat ini sedang bersama Yoshino. Yang mana di sini Yoshino berusaha untuk mendukung Akane agar Akane bisa segera memenangkan hati Hayato. Dan karena Yoshino tidak ingin Akane menjadi gadis tertolak, maka Akane harus berjuang lebih keras untuk bisa meluluhkan hati Hayato. Dan menurut pandangan dari Yoshino, gadis yang berpeluang mendapatkan Hayato adalah Oka dan juga Ami. Yang mana menurut novel yang sering ia baca, bahwa peluang gadis yang memenangkan hati si cowok adalah gadis yang jarang sadar bahwa dirinya sebenarnya suka dengan cowok itu. Dan karena merasa Yoshino terlalu banyak menghalu, sehingga Akane pun tidak terlalu memperdulikannya. Lalu di saat yang sama kita juga diperlihatkan Shirakiku dan juga Moemi yang kini sedang memasak untuk acara malam nanti. Yang mana di sini mereka saling bertukar resep makanan untuk membuat makanan yang enak pada acara malam nanti. Lalu di saat mereka berdua yang tengah berbincang, di sini mereka malah diganggu oleh Ami dan juga Tina, sehingga kini Shirakiku pun menyuruh mereka berdua untuk pergi bermain di luar saja. Lalu setelah Ami dan juga Tina pergi, di sini Moemi bertanya kepada Shirakiku, apakah Shirakiku akan meneruskan usaha dari ayahnya setelah Shirakiku selesai dalam menjalankan kuliahnya. Namun tak disangka di sini Shirakiku pun berterus terang bahwa dirinya berencana untuk menjadi istri Hayato dan ia akan membantu mengembangkan bisnis kafe milik Hayato. Moemi yang mendengarnya pun di sini merasa cukup terkejut dengan pernyataan yang baru saja dikatakan Shirakiku. Namun yang membuat Moemi agak pesimis karena Shirakiku jarang tampak dalam merebut Hayato, sehingga peluang Shirakiku mendapatkan Hayato semakin kecil. Shirakiku yang mendengarnya pun di sini baru sadar bahwa selama ini dirinya memang kurang effort dalam meluluhkan hati Hayato. Malam pun tiba. Di sini kita diperlihatkan Hayato yang saat ini akan menuju ke acara malam Natal di tempat Ririka. Dan di saat acara telah dimulai, di sini acara pun terlihat cukup meriah dengan persiapan yang telah dibuat Ririka CS dan juga pegawai Hayato. Dan tak lupa di sini Hayato juga membawa foto neneknya agar seolah nenek dari Hayato juga ikut dalam acara ini. Lantas meskipun acara ini terasa meriah, entah mengapa meja Hayato di sini malah terasa panas karena kini ada 3 gadis dari pegawai Hayato yang sedang berusaha untuk merebut hati Hayato. Dan sebagai permulaan di sini Shirakiku pun caper terhadap Hayato dengan ia yang memberi Hayato masakan terbaiknya. Riho yang tahu pun rupanya telah merencanakan sesuatu agar Shirakiku bisa segera disingkirkan dari sini. Yang mana di sini Riho pun memberi Shirakiku sebuah sake agar Shirakiku bisa segera lepas kendali. Namun ketika Shirakiku hendak meminumnya, tiba-tiba sake Shirakiku di sini malah tumpah karena kucing Hayato yang tak sengaja menyenggolnya. Lalu karena rencana menyingkirkan Shirakiku gagal, saat ini Riho pun berusaha menyingkirkan Akane dengan ia yang bercerita hal horor kepada Akane. Lantas di sini Riho pun mengatakan kepada Akane bahwa di sini dulunya merupakan bekas pemakaman. Dan benar saja meskipun di sini Akane benar-benar merasa ketakutan
namun kini ia malah pindah di sebelah Hayato agar dirinya bisa meminta perlindungan kepada Hayato. Riho yang tahu pun di sini malah merasa menyesal karena ia malah membuat Akane semakin nempel kepada Hayato. Lalu setelahnya di sini mereka benar-benar menikmati suasana pesta kali ini, mulai dari acara yang disiapkan hingga makanan yang dihidangkan. Dan meski begitu, ada juga beberapa hal yang bisa membuat Hayato merasa kesal, seperti para gadis yang tiba-tiba ganti baju di sini karena Ami dan juga Tina yang laki-laki menumpahkan minuman di sini. Beberapa saat pun berlalu, ketika Hayato dan pegawainya hendak pulang, di sini Hayato pun masih menunggu Shiragiku yang baru saja membantu untuk mencucikan piring. Dan ketika mereka berdua hendak keluar, di sini tiba-tiba Shiragiku mengkisu Hayato sebagai bentuk betapa seriusnya Shiragiku kepada Hayato. Hayato yang tahu pun tentu merasa sangat terkejut karena ini baru pertama kalinya Shiragiku berani untuk mengkisu Hayato. Hari esok pun tiba. Di saat Shiragiku bersama dengan Hayato, di sini Shiragiku pun merasa terheran dengan Hayato yang bisa bersikap biasa saja setelah berkisut dengannya kemarin. Lalu keesokan harinya ketika sedang libur, di sini Shiragiku pun datang menghampiri Hayato yang kini sedang memancing di pinggir pantai. Yang mana alasan Shiragiku datang kemari karena ia ingin bertanya langsung kepada Hayato tentang perasaan Hayato setelah berkisut dengannya tempo lalu. Dan ternyata alasan Hayato bersikap biasa saja karena waktu itu Hayato beranggapan bahwa Shiragiku sedanglah mabuk. Yang mana karena biasanya Shiragiku akan bersikap brutal kepada Hayato ketika Shiragiku yang sedang masuk dalam mode mabuk. Shiragiku yang mendengarnya pun di sini merasa tak percaya karena selama ini Shiragiku tidak tahu tentang dirinya yang begitu brutal ketika sedang mabuk. Lalu setelahnya karena kebetulan Ami sedang lewat sini, sehingga di sini Hayato pun meminta kepada Ami untuk menunjukkan bukti kebrutalan Shiragiku ketika Shiragiku yang sedang masuk dalam mode mabuk. Dan di sini awalnya Ami merasa agak ragu karena merasa Shiragiku tidak boleh tahu tentang ini. Namun karena yang meminta adalah Hayato, sehingga pada akhirnya Ami pun menunjukkan kepada Shiragiku tentang dokumentasi Shiragiku yang sedang mabuk. Dan setelah melihatnya, di sini Shiragiku pun merasa tak percaya bahwa selama ini dirinya bersikap di luar nurul ketika sedang mabuk. Lalu di sini Shiragiku pun bertanya kepada Hayato tentang perasaan Hayato setelah berkisut dengan dirinya tempo lalu. Dan karena Hayato sudah tahu bahwa Shiragiku waktu itu sedang tidak mabuk, sehingga di sini Hayato pun tentu merasa agak malu sebab Hayato juga baru pertama kalinya berkisut dengan seorang gadis. Shiragiku yang mendengarnya pun di sini merasa cukup terkejut dengan pernyataan yang baru saja dikatakan Hayato. Lalu keesokan harinya Shiragiku meminta maaf kepada Riho dan Akane karena ia telah merepotkan ketika sedang mabuk. Dan di sini mereka berdua tidak mempermasalahkannya karena Shiragiku juga tidak sengaja melakukannya. Lalu karena merasa tak enak, di sini Shiragiku pun berkata jujur bahwa dirinya tempo lalu sempat mengkisu Hayato. Dan di sini awalnya Riho dan Akane terlihat biasa saja karena mereka sempat mengira bahwa Shiragiku melakukannya ketika sedang dalam mabuk. Namun setelah Shiragiku mengatakan bahwa dirinya benar-benar sadar ketika mengkisu Hayato, seketika itu di sini mereka pun merasa terkejut karena Shiragiku mulai serius dalam merebut Hayato. Kemudian setelah Riho dan Akane bercerita kepada Takasaki dan juga CS-nya, entah mengapa saat ini malah diadakan sebuah sidang di rumah Hayato untuk membahas Shiragiku yang mencuri kisu dari Hayato terlebih dulu. Dan di sini Shiragiku pun tentu tidak bisa mengelaknya karena secara sadar saat itu dirinya benar-benar mengkisu Hayato. Lalu karena Moemi merupakan pendukung Shiragiku, sehingga di sini Moemi pun mengatakan bahwa Shiragiku tidaklah bersalah karena status Hayato saat ini yang masihlah jomblo. Lantas karena Ririka dan juga Yoshino merupakan pengacara dari Riho dan juga Akane, maka di sini mereka pun membantah pernyataan dari Moemi bahwa sepertinya Shiragiku mungkin ada unsur pelecehan. Yang mana kabarnya pada tempo lalu Shiragiku hampir pernah ingin untuk mengkisu sosis Hayato ketika di penginapan. Seketika itu di sini Shiragiku pun mencoba membantahnya bahwa dirinya waktu itu tidak ada niatan apapun. Lalu di sini Moemi pun merasa keberatan
Karena katanya waktu itu Ryu dan juga Akane sempat melihat sosis milik Hayato. Seketika itu Akane dan Ryu pun tidak bisa mengelaknya karena waktu itu mereka benar-benar melihat sosis milik Hayato. Dan saking tidak mau kalahnya, di sini Oka juga diseret karena waktu itu Oka juga melihat sosis Hayato bahkan dari jarak yang paling dekat. Hayato yang tahu pun di sini merasa terhina karena pembahasannya malah berubah menjadi pembahasan sosis milik Hayato. Dan singkat cerita, karena Ryu dan Akane merasa tak keberatan jika Shiragiku memang mengkisu Hayato terlebih dulu, sehingga sidang kali ini pun berakhir dengan perdamaian dari kedua belah pihak. Namun karena hakimnya di sini adalah Takasaki, sehingga di sini ia pun membuat sebuah keputusan nyeleneh dengan berdasarkan dengan yang namanya kesetaraan, yang mana ia meminta kepada seluruh pegawai Hayato untuk mengkisu Hayato agar semua pegawai Hayato bisa sama-sama merasakannya. Hayato yang tahu pun tentu merasa tak terima karena seolah dirinya malah dianggap seperti barang murahan. Oke, untuk pembahasan anime Megami no Cafeteria Season 2 episode ke-10 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.